Lihat di hadapan kalian, Dayu membacakan sebuah pantun untuk teman-temannya. Jalan-jalan ke dekat pohon, tempat indah hijau rumput, pada Tuhan kita memohon sesuai ajaran yang kita anut. Nah, dalam membuat pantun, kamu harus memperhatikan sajak dalam pantun, ya. Selain itu, di dalam pantun juga harus terdapat amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca pantun tersebut. Coba perhatikan contoh pantun berikut ini. Siang-siang makan buah dondong. Rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, di sini sajaknya adalah dilihat ini belakangnya G, ini baris ketiga juga G. Kemudian baris kedua belakangnya R, baris keempat juga belakangnya R. Jadi sajaknya AB, AB. Kemudian dilihat di sini amanatnya apa dalam pantun tersebut. Nah, amanat dalam pantun tersebut adalah dengan gotong royong, maka pekerjaan akan cepat selesai. Jadi diingat ya, diperhatikan sajaknya, diperhatikan juga amanat dalam pantun tersebut. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Nah, tradisi berbalas pantun biasanya dilakukan pada upacara adat pernikahan Melayu dan juga Betawi. Sebagian besar pantun yang digunakan adalah pantun tua, yaitu pantun yang berisi nasihat dan juga tentang ajaran moral. Nah, lihat di hadapan kalian, ada gambar warga yang sedang bergotong royong. Apakah di tempat tinggalmu pernah melakukan kegiatan seperti gambar ini? Wah, bagus sekali jika di daerahmu masih melakukan seperti kegiatan pada gambar. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang juga diinginkan bersama. Nah, gotong royong itu termasuk salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat. Melalui gotong royong, pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan. Coba dilihat pada gambar. Bayangkan jika membersihkan seperti ini hanya dilakukan oleh sedikit orang atau 1-2 orang. Pasti akan lama selesainya. Dengan bergotong royong, pekerjaan membersihkan lingkungan, merawat lingkungan, itu akan lebih cepat diselesaikan. Apa saja unsur-unsur di dalam gotong royong? Nah, unsur yang pertama adalah dalam gotong royong ini kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. Kemudian, unsur yang berikutnya, semua peserta gotong royong ikut serta sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Gotong royong juga dilakukan secara sukarela. Jadi tidak ada paksaan ya dalam melakukan gotong royong. Dilakukan secara sukarela. Dan gotong royong ini juga bermanfaat bagi kepentingan bersama, bermanfaat bagi seluruh warga. Jadi ini adalah unsur-unsur dalam gotong royong. Gotong royong itu adalah budaya bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan. Karena dengan gotong royong dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Apa saja manfaat gotong royong? Nah, gotong royong ini tentu saja banyak manfaatnya. Yang pertama, dengan gotong royong dapat membuat pekerjaan jadi lebih cepat selesainya. Manfaat yang selanjutnya, dengan gotong royong, pekerjaan yang sulit akan lebih mudah diselesaikan karena tadi gotong royong ini dilakukan bersama-sama. Kemudian, gotong royong dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga.
sehingga masyarakat bisa menjadi lebih rukun. Dengan gotong royong juga manfaatnya dapat memupuk solidaritas dan hubungan yang harmonis antar warga masyarakat. Dan juga dalam gotong royong bermanfaat untuk menumbuhkan sikap tolong-menolong dan juga kekeluargaan antar warga. Nah, bagus sekali kan manfaat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebagai warga, kita hendaknya mendahulukan kepentingan bersama. Setiap individu pun sebaiknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta lingkungan kehidupan yang harmonis, masyarakat yang tentram. Jadi, setiap individu harus memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Apa saja jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat? Berikut ini adalah jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, tanggung jawabnya adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Ya, jadi memelihara ketertiban dan keamanan adalah tanggung jawab warga masyarakat. Kemudian, tanggung jawab selanjutnya menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Berikutnya, tanggung jawabnya adalah meningkatkan rasa solidaritas sosial antar anggota masyarakat. Dan juga tanggung jawab di masyarakat adalah menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Jadi, ini adalah beberapa contoh jenis tanggung jawab warga masyarakat. Dan masih banyak lagi ya tanggung jawab lain warga masyarakat. Sekarang, masih ingatkah kamu dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan hal yang berbeda, namun ketiga hal tersebut saling berkaitan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seseorang. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Apa perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Lihat di sini, hak adalah sesuatu yang mutlak milik seseorang. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga. Sedangkan tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga. Apa contoh hak dalam warga masyarakat? Yang pertama, mendapat perlindungan hukum, kemudian mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemudian menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, serta mengembangkan kebudayaan daerah. Ini adalah contoh-contoh hak sebagai warga masyarakat. Sekarang, contoh kewajiban sebagai warga masyarakat, yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian menjaga ketertiban lingkungan masyarakat. Berikutnya ada mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Membantu tetangga yang terkena musibah. Dan juga menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jadi ini adalah beberapa contoh kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang, apa contoh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat? Yang pertama, tanggung jawab untuk mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Kemudian, menghargai hasil diskusi warga, membuang sampah di tempat sampah, melaksanakan ronda malam, dan mengikuti kerja bakti. Nah, jadi ini semua adalah beberapa contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat.
Setiap manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Nah, kamu pun pasti membutuhkan teman dan membutuhkan orang lain dalam hidupmu, bukan? Hal ini memunculkan yang bernama interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi, karena masyarakat butuh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka terjadilah yang namanya interaksi sosial. Apa saja faktor-faktor yang mendorong manusia melakukan interaksi sosial? Yang pertama adalah faktor ekonomi. Maksudnya di sini, manusia itu kan membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Sandang itu adalah makanan, sandang itu adalah pakaian yang kita gunakan, pangan adalah makanan yang kita makan, dan papan adalah tempat tinggal kita. Nah, manusia itu membutuhkan itu. Nah, interaksi ekonomi ini terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan ini, sandang, pangan, dan papan oleh masyarakat. Jadi, terjadilah interaksi sosial dengan faktor ekonomi. Kemudian ada interaksi sosial faktor politik. Di sini contoh interaksi sosial di bidang politik adalah interaksi yang dilakukan partai-partai politik menjelang pemilu. Kemudian faktor interaksi sosial selanjutnya adalah faktor sosial dan budaya. Maksudnya, interaksi sosial di bidang sosial dan budaya ini didorong oleh faktor budaya yang berkaitan dengan bahasa, perilaku, adat istiadat, dan seni. Dan ada faktor moral. Nah, di sini keprihatinan akan rendahnya nilai moral di masyarakat mendorong adanya interaksi sosial di bidang moral agar moral di masyarakat akan semakin baik. Indonesia memiliki beragam budaya. Pengenalan antar budaya daerah terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial dan juga ekonomi. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi di masyarakat? Yang pertama, ada faktor perbedaan sumber daya alam. Nah, pada faktor ini, perbedaan sumber daya alam ini berpengaruh terhadap kegiatan produksi yang ada di suatu daerah. Kemudian, ada faktor perbedaan kondisi kependudukan atau faktor demografis. Kondisi kependudukan ini mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena menentukan tingkat produktivitas kerja. Kemudian, faktor mobilitas barang dan jasa. Di sini, lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mendorong terjadinya pemerataan pembangunan antar wilayah. Kemudian, faktor selanjutnya adalah persebaran kegiatan ekonomi. Nah, saat ini kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Agar pembangunan merata, persebaran kegiatan ekonomi juga harus merata. Interaksi yang terjadi di masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi melalui berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain. Meningkatnya kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah akan memengaruhi pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan budaya tiap-tiap daerah.